Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kita bersuka cita hari ini bisa beribadah. Kalau sedikit kurang nyaman, harap mengerti ya dengan situasi yang ada. Baik saudara, kita akan dinati firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. 1 Tawarikh 29 ayat pertama sampai ayat kelima. Saya undang kita semua bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita baca bergantian 1 Tawarikh 29 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Raja Daud berkata kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedangkan pekerjaan ini besar, sebab bait itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segala kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk Tuhan Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata coklat mendapat rata-rata, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pula. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 taletan emas dari emas Ofir, dan 7.000 taletan perak untuk punyaanku ini warna. Emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Puji Tuhan. Yang berbahagia hanyalah orang-orang yang senang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Larang kalau ada seseorang ingin memberikan sesuatu yang berharga kepada yang sangat dicintainya, dan orang yang sangat dicintainya itu tidak menerimanya, tentu dia punya macam-macam pikiran, bisa merasa tidak enak, padahal dia sudah memberikan yang terbaik kepada yang dicintainya. Dalam firman Tuhan hari ini kita melihat Raja Daud. Raja Daud dari mulai kecil dipilih oleh Allah dari padang penggembalaan, dari yang sangat hina, tetapi dia dipilih dari semua saudara-saudaranya menjadi seorang raja melalui perjuangan yang luar biasa, musuh. Demikian juga Tuhan pimpin dia berperang melawan bangsa-bangsa lain, dan dia selalu menang. Dan dalam perjalanan itu dia melihat bahwa Tuhan yang memimpin. Kehadiran Tuhan dalam zaman perjanjian lama di waktu itu adalah melalui kehadiran tabut Allah. Jadi di mana tabut Allah itu diusung, maka akan ada kemenangan, ada kemakmuran. Dan waktu itu harus berpindah-pindah menyerang bangsa ini, tabut di bawah, tinggal di dalam kemah, demikian seterusnya. Dan kalau satu kali dia menginap, sebab pernah juga dicuri, dilarikan orang tabut Allah, bangsa Israel menjadi sangat susah. Dan satu kali harus ditempatkan di rumah Obed, tabut Allah itu, maka keluarga Obed sangat diberkati, menjadi kaya raya karena menerima tabut Tuhan. Tabut itu adalah gambaran daripada kehadiran Tuhan. Tabut Allah itu diletakkan di ruang Maha Kudus. Bentuknya adalah satu peti bersalurkan emas luar dalam, dan di dalamnya ada 2 lok batu, yaitu hukum Musa. Di dalamnya juga ada manna, di dalamnya ada tongkat Harun yang berbunga dan berbuah. Itu diletakkan di ruang Maha Kudus
ada kerub seperti malaikat kiri kanan sedang menyembah. Itu menggambarkan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Putra bagian tengah. Kenapa di bagian tengah? Sebab semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai korban keselamatan. Dan ke tengah itulah dipercikan darah domba. Dan ketika dipercikan, maka bersinarlah cahaya dan dosa umat diampuni. Daud melihat bahwa Tuhan tidak punya tempat tinggal, sehingga dia punya kerinduan untuk membuat satu rumah Tuhan yang indah. Kita bisa baca sejenak dalam kitab 2 Samuel kisah hal ini, saudara. Mari kita buka kitab 2 Samuel pasal 7, dimulai dari ayat pertama sampai yang ketiga, tentang rencananya mau membangun rumah Tuhan supaya tidak terus tinggal di tenda, berpindah-pindah. Saya baca ayat ini, saudara perhatikan di layar. Ketika raja telah menetap di rumahnya, maksudnya Daud, dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari semua musuhnya di sekeliling, raja berkata kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda." Kata Natan kepadanya, "Baik, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Niat baik Raja Daud. Jadi dia bisa melihat, masa Tuhan tinggal di dalam tenda, sementara aku tinggal di rumah yang luar biasa megah. Jadi berpikir harusnya rumah Tuhan itu megah, karena semuanya ini daripada Tuhan. Rencana baik tidak boleh langsung dikerjakan, saudara. Dalam melayani Tuhan pun kadang-kadang kita tidak bisa niat baik langsung kita eksekusi, jalankan. Perlu ada konfirmasi. Misalnya dalam konteks hal ini adalah raja boleh raja, tapi soal kerohanian bukan soal raja. Raja, pemerintah, kaisar boleh saja menjadi orang nomor satu, tapi soal ketuhanan, kerohanian bukan bidang mereka. Sehingga niat baik untuk membangun bait Allah, dia bertanya dulu kepada seorang nabi. Ini pentingnya kita bertanya-tanya, ya. Bertanya kepada Nabi Natan. Nabi Natan, aku sangat tergerak untuk membangun rumah Tuhan yang megah. Jangan lagi terus di tenda-tenda, di kemah, tempat tinggal bait Allah, lambang kehadiran Tuhan itu. Bagus, kerjakan, kata hamba Tuhan. Tapi walau demikian ternyata tidak seperti itu, tidak semudah itu. Rupanya malam itu juga datang firman Tuhan kepada Nabi Natan. 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13. Jadi biarpun ditanya sama hamba Tuhan, belum tentu Tuhan mau. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, ternyata semua emas, tadi dikatakan emas untuk barang-barang yang terbuat dari emas, perak untuk barang yang terbuat dari perak dan sebagainya, boleh-boleh disiapkan. Orang bisa kaya raya, tapi belum tentu Tuhan mau pakai. Jadi dikatakannya, tunggu dulu, nanti keturunanmu belum lahir anaknya. Dan kalau kita lihat lagi dalam kisah ini, 40 tahun Raja Daud mempersiapkan semua barang-barang tadi, tidak membangun. Hanya dia kumpul. Dia bikin gambar rumah Tuhan, dia bikin denahnya, tingginya, lebarnya, panjangnya, bilik-biliknya, tingkap atas. Semua sudah digambar.
dalam satu buku. Tetapi ternyata Tuhan katakan bukan dia yang mendirikan. Dia boleh mengumpul. Yang bisa mendirikan artinya dikatakan setelah dia meninggal baru dimulai. Dalam ayat ini dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Itulah Salomo. Nantinya dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Bagaimana perasaan Raja Daud ketika mendengar firman Tuhan melalui Nabi Nathan? Langsung Tuhan bilang, malam itu bilang sama Daud, kalau kau udah mati tutup mata, istirahat dengan nenek moyangmu, baru anakmu nanti yang akan mendirikanmu. Saudara, dalam hidup ini kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan, untuk berbuat sesuatu, itu adalah satu kasih karunia, dan itu hanya boleh setelah kita menerima korban Tuhan Yesus. Dulu belum ada Yesus disalibkan, tapi setelah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, kita bisa mendapatkan pendamaian, dan kita semua layak untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dulu masih ada batasnya, tapi tabir itu telah terbuka. Tabut itu telah diangkat Tuhan, tidak ditemukan lagi sampai sekarang. Karena tabut yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus, bukan Bunda Maria. Tempat pengorbanan, tempat kita berlabuh, tempat kita berhenti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, walaupun demikian saudara, tidak semua orang punya hati untuk membangun rumah Tuhan. Kenapa kita perlu punya rumah Tuhan, saudara? Kenapa Daud memikirkan perlu ada rumah Tuhan? Karena apa? Di situ kita beribadah, di situ kita berdoa, di situ Tuhan berbicara, di situ Tuhan memberikan pengajaran dan lain sebagainya. Di rumah Tuhan kita bisa tenang. Dan kenapa rumah Tuhan itu harus besar, harus megah? Karena harus menampung banyak orang. Kalau kita tidak punya rumah ibadah, bagaimana kita bisa beribadah dengan jumlah yang bersama-sama berjemaah? Kita perlu tempat. Kita tidak mungkin terus pindah seperti zaman dulu. Orang harus berpindah-pindah. Sebabnya saudara, kita perlu punya rumah Tuhan supaya kita bisa tenang beribadah, kita bisa memuliakan Tuhan, dan kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Di rumah Tuhan, Tuhan mencurahkan berkat bagi kita yang mau datang. Itu pasti ada dalam keyakinan kita sehingga kita mau datang. Ada pergumulan, ada topangan doa, kita bawa di rumah Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Kita sudah dengar kemarin dalam ibadah kita untuk pengecoran tiang-tiang bangunan gereja kita ini ya. Bapak Gembala mengucap syukur bagi jemaat yang bisa hadir. Mungkin yang lain sedang bekerja dan sebagainya. Tapi kenapa ini sangat penting? Karena ini menjadi tiang yang menopang, yang menjadi soko guru yang menopang bangunan ke atas setelah fondasi. Tiang-tiang ini saudara seperti tulang. Manusia itu kan punya tulang. Nah inilah tulang-tulangnya, kerangka-kerangka ini. Dan nanti mesti disusun daging-dagingnya untuk menopang ini. Nah mungkin begitu saja. Harus kayu, batu, dan lain sebagainya. Harus ada penduduknya, yaitu atapnya. Itu bagaikan rambut yang belum ditubuh dan sebagainya. Saudara yang kekasih, itu perlu. Jadi terima kasih bagi kemarin yang sudah hadir ya. Dari tua-tua sidang ada Pemben Boli, dan juga Pemben Boli boleh hadir. Pemben Boli pimpin puji-pujian, Bapak Gembala memberitakan firman. Jemaat boleh hadir, ada Pung Patricia, Ibu Arkan, ada Ibu Lasroka, ada Ibu Deon, ada Ibu Jodi dan anak-anak, ada Ibu Diri.
Maaf saya kalau lupa ya, jadi perlu diingatkan bahwa perlu dihargai orang-orang yang menghargai dalam ibadah itu. Ada Ibu Mika, ada Ibu Arya, siapa lagi? Ada Ibu Zola, Ibu Rika. Nah itu tentu saja ada ketua, ada tukang ya. Seperti itu ya, ada beberapa guru dan ada anak sekolah ini. Dan yang kerja, wah, malah sangat terharu ya, panasnya minta ampun. Malah cari topi, panasnya minta ampun di ronde pertama. Udah Bapak Gembala pikir, buat enggak ibu-ibu, karena mayoritas ibu-ibu. Lalu Bapak Gembala mencari nafkah ya. Di trip pertama yang hadir, yang itu panasnya, ya ada Ibu Abel, Ibu Ino, ada Ibu seperti Ibu Steven, ya, Ibu Mika, aduh, Ibu Jodi, Ibu Riri, Ibu Rika ya. Itu trip pertama ya. Ada Ibu Mandurnya di pagi ya, seperti itu. Tentu ada Bapak Huta Barat. Maafkan saya Bapak Barat. Soalnya paling khusus dia, cuman dia yang cuma yang bisa ya. Itu memang Bapak Gembala Harap. Luar biasa Bapak Ibu. Sampai ditinggalkan pekerjaan saudara, harus keliling. Dia tinggal. Terima kasih Pak Jonathan Huta Barat. Tenaganya di trip pertama sampai terakhir konsisten, stabil, ya, kekuatannya stabil. Di trip kedua datang lagi saudara, bertambah. Rupanya tak tenang juga yang di rumah, Roh Kudus bekerja. Ya, karena nggak dijemput. Itu kalau bukan Tuhan yang menggerakkan. Aduh Pak Gembala sama kami, aduh puji Tuhan. Datanglah Opung Putri, kalau nggak datang tak rame, nggak ada. Agak riuh. Ya, kata Ibu Sagara, luar biasa. Ini tenaga-tenaga luar biasa ya, tampil. Siapa lagi? Ibu Hiawa. Waduh, boleh juga ya. Kalau agak cepat ngomong, rupanya tenaga juga kencang. Aduh, senang kali loh. Rupanya seimbang tenaganya. Puji Tuhan, semangat Bapak Gembala melihat. Waktu itu memang cuaca udah teduh. Itulah Tuhan itu yang menghibur ya. Dibikin dulu cobaan, panas minta ampun. Di akhirnya ada Bapak Sagita rupanya. Aduh, maafkan saya Pak Sagita, waduh, senang. Rupanya tak sia-sia badan berotot. Pakai juga buat Tuhan. Bukan hanya angkat barbel, tapi juga, waduh, angkat itu. Dan kalau melihatnya di video saudara itu estafet ibu-ibu, waduh, lempar sana, tapi senang sekali. Tukang-tukangnya juga senang ya. Senang tukang-tukangnya, aduh, taring cemberut. Nah, ada, walaupun ada sempat mau peut celana. Waktu itu, tapi begitulah, itulah sukacitanya melayani. Amin. Ya. Weekend juga waktu pengecorannya, semua boleh hadir yang mewakili kaum pria, pemuda, remaja sekolah minggu, dan semua boleh naik. Bapak Gembala berharap tadinya semua, walaupun ada yang XL, ada medium, ada S, untuk manjat aja, Bapak semua berharap naik. Karena itu ya, penting ya, penting nggak? Karena yang Bapak Gembala harapkan adalah doa jemaah. Itu doanya itu loh. Ini yang paling mahal doanya. Naik dan berdoa Tuhan. Tuhanlah yang mendengar. Lebih banyak yang topang doa, Tuhan lebih bermurah hati. Oh, mereka sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Amin.
dan tidak ada persubutan, dan tidak ada yang jatuh atau celaka ya. Cukup menyenangkan. Kiranya bukan hanya sekali itu, lain kali kalau ada proyek kita semua punya hati dan Tuhan menerima. Amin. Daud punya semua dia siapkan. Tapi Tuhan bilang tidak. Karena dia punya banyak sekali pelanggaran. Jadi bukan harta nomor satu yang Tuhan lihat, tetapi tangan kita yang tulus mau melayani Tuhan. Dalam kitab 1 Tawarikh 28 ayat 3. 1 Tawarikh 28 ayatnya yang ketiga. Tetapi Allah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Daud dari kecil memang berperang dan dia menang. Di Uber tak menang. Banyak kesalahan Daud, dan itu ternyata membuat dia tidak bisa. Proyek ini cukup besar, tidak boleh main-main. Jangan ada tangan yang tidak tulus, tangan yang tidak bersih. Nah, kita melihat di sini Raja Daud berkata kepada jemaat di 1 Tawarikh 29. Raja Daud berkata kepada segenap jemaat itu mengenai anaknya. Sebelum dia meninggal, dia berkata, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah. Sebab itu lagi dia sampai besar. Tapi ketika itu diucapkannya sebelum meninggal, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah dari semua anak-anaknya. Hanya Salomo yang dipilih. Masih muda dan kurang berpengalaman, sedangkan pekerjaan ini besar. Sebab baik itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Kita membangun bait Allah ini untuk siapa, saudara? Sebabnya jangan main-main. Itu untuk Tuhan nomor satu. Jadi kalau dalam hati kita, aku bekerja ini buat Tuhan, biarlah nanti yang memperhitungkan dan tidak ada yang terlewatkan. Dia akan memberkati. Dan dikatakan pekerjaan ini besar. Dan yakin pekerjaan rumah Tuhan kita ini GPD Gereja Sagung Jaya Batam ini, Blok B ini besar nggak? Kita nih mau menentukan besar nggak? Besar. Di hati Bapak Gembala berpikir itu besar. Untuk gereja modern, saudara, tentu kita tidak bisa lewatkan hal-hal yang harus ada ukuran-ukuran, ada batas-batas yang tidak bisa dilewati. Semodern-modernnya gereja itu macam-macam, ada bentuknya. Memanjang seperti tubuh manusia. Sebenarnya rumah Tuhan itu seperti tubuh manusia. Seperti tubuh Tuhan Yesus, ada kepalanya, kakinya, ada tangannya, seperti salib. Saudara lihat bait Allah itu, gambarannya itu, termasuk yang sudah rubuh itu bentuknya salib. Tapi gereja-gereja modern ada yang tidak seperti itu lagi. Ada bentuknya stadion, berpusat di tengah, tidak ada mimbar, tidak ada di tengah. Seperti stadion, seperti satu arena, macam-macam. Tapi walaupun demikian, saudara, sebenarnya ada batas-batas. Mana ruang tengah, mana ruang Maha Kudus, ruang para imam atau pelayan, dan lain sebagainya, saudara. Jadi perlu bangunan ini megah besar. Gereja yang modern, zamannya sekarang, saudara boleh melihat dulu ya, kita dulu melayani pertama itu pakai OHP, masih ingat ya zaman OHP ya? Itu plastik ya? Plastik, mesti ditulis ganti lagi. Ada beberapa kita ganti OHP. Terus, sekarang zamannya seperti ini. Mesti ada laptop atau komputer untuk bisa tayang. Kalau dulu enggak, hanya proyektor saja pakai cahaya.
Sekarang saudara, nggak tahu nanti ke depan, gereja itu memakai central LED atau videotron, dan ukuran tinggi itu sama semua, rata-rata 3 meter tinggi. Hanya buat layar loh, jadi nggak bisa terlalu pendek gereja kita. Hanya buat layar itu ukurannya 3 meter, dan panjangnya ada berbagai ukuran panjang sesuai dengan kebutuhan ruangan itu. Ada 3 kali 6, ada 3 kali 7, ada 3 kali 8 meter. Jadi begitu besar. Ada orang karena luasnya bangunan itu mesti 2 kiri kanan LED-nya. Ada 1 di tengah-tengah sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang kita harus punya perencanaan ke depan. Mungkin saya tidak bisa melihat kemegahannya, tapi untuk anak cucu kita. Perkembangan zaman terus berubah. Jangan kita lihat, oh begini-begini saja. Semua berubah begitu cepat. Bapak Gembala yang membayangkan itu memang harus cukup tinggi, karena panggungnya lagi mimbar untuk penyanyi, penari, pemusik. Dan Bapak Gembala membayangkan di bagian depan itu ada balkon supaya ini monitor ada di atas memantau. Jadi nggak kelihatan, dan beberapa bisa duduk di atas. Kalau ada berkat, bisa kita bikin balkon kiri kanan. Bisa. Itu sebabnya ke depan kita harus juga melihat itu mesti kokoh bangunan ini. Untuk pemerintah udah jelaskannya bisa untuk sekian tingkat. Karena kita tidak tahu ke depan. Sekarang gereja yang bermasalah adalah tak ada lahan. Itu masalah gereja sekarang, tak ada lahan. Yang kedua, tak ada tempat parkir. Rata-rata. Sementara orang bergerak ke kota semua. Dan pikir di kampung makin maju. Semua bergerak ke kota, termasuk ke Batam ini. Bergerak. Beberapa desa di Sumatera dan lain, ada desa nyaris penduduknya tak ada lagi. Orang tua meninggal, anak semua merantau, rumah kosong, tinggal di hutan. Jangan kan itu, kampung Bapak Gembala di Medan, itu jalan itu semua banyak rumah tua gini-gini, kosong. Itu di kota loh. Rumah besar-besar pada mau rubuh, termasuk rumah Bapak Gembala. Nggak ada orang. Sedih juga ya, karena kemana anaknya? Semua merantau. Jadi sekarang kita harus melihat ke depan gereja ini, kepada anak cucu kita. Amin Bapak Ibu. Harus punya visi meskipun kita beri yang terbaik. Dan dikatakan kepada anaknya Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, masih muda. Dikatakan belum berpengalaman, kurang berpengalaman, sedangkan pekerjaan ini besar. Sebab baik itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Anak-anak muda harus belajar sama yang lebih tua. Amin. Amin. Orang tua jauh berpengalaman, masih muda, masih kurang. Biasakan anak muda dengar-dengaran, belajar sama orang yang lebih tahu bidangnya. Ya, ada yang tahu ini, tahu ini, kita belajar. Kalau kita mau maju, kita orang yang mau belajar. Kita harus update diri kita, pengetahuan kita, skill kita, dimanapun. Karena hidup ini penuh dengan persaingan tantangan. Amin. Dari pembacaan ini kita melihat, saudara, ada alasan di dalam melayani Tuhan yang perlu ada di dalam hati setiap jemaat. Saudara datang ke rumah Tuhan, saudara datang melayani, datang berkorban, saudara mengembalikan milik Tuhan dan lain sebagainya. Dasarnya kita lihat dalam ayat ini, saudara. Ayat ketiga dalam ayat ini, 1 Tawarikh 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allah. Oleh karena apa? Ini nomor 1 dalam melayani Tuhan. Oleh karena cintaku.
ditolak sama Tuhan. Enggak dia megang, enggak dia mesti anaknya. Tapi dia rela korbankan semuanya. Korban daripada Daud, satu dari kerajaannya. Banyak disiapkan. Itu sebabnya harta kerajaan bisa dipakai untuk rumah Tuhan. Seperti gereja kita ini. Ada kan dari negara, amin. Kita harus dukung, harus berdoa bagi negara. Pemerintah yang terpilih, pemerintah yang takut Tuhan, kan begitu. Pemerintah kota Batam harus yang takut Tuhan, sehingga ada bantuan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kita juga berdoa atau berusaha, mungkin kita punya teman, kenalan atau siapa yang saudara boleh kenal, mengatakan, Pak, jika berkenan bisa bantu pembangunan rumah Tuhan. Bisa nggak kita bicara begitu? Halo Bapak Ibu, bisa nggak? Bisa. Siapa tahu saudara kenal pejabat, baik di daerah atau dimanapun, dia takut Tuhan. Siapa tahu Tuhan memakai saudara dan dikirimkan duit untuk rumah Tuhan, untuk rumah Tuhan. Ini loh Pak fotonya, saudara tunjukkan bagaimana mungkin ya. Waktu kita lagi bekerja, ini loh, kami sangat membutuhkan. Jemaat kami bukan orang-orang yang punya, tapi kami sayang sama Tuhan. Kami perlu tempat ibadah. Siapa tahu? Jadi nomor satu adalah cinta akan rumah Tuhan. Jadi uang dari kerajaan, emas, apa semua yang bisa, karena dia raja berkuasa. Dan kalau saudara nanti menjadi orang yang punya kuasa, punya jabatan, saudara juga perlu memperhatikan rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Halo, amin. Jangan katakan, enak aja om itu, belum punya aja udah pikir danau, apalagi punya. Padahal cuma andai-andai, gak mau. Andai-andai. Tidak bisa seperti itu saudara. Kalau kita punya, tidak salah kita berikan bagi Tuhan. Karena apa? Berkatnya pun tak sia-sia bagi saudara dan saya. Amin. Tak pernah sia-sia. Sehingga dikatakan demikian, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri. Itu luar biasa Daud. Dari kerajaannya udah keluar banyak, tetapi sebagai tambahan supaya bertambah berkatnya, supaya bertambah megahnya rumah Tuhan itu, dia berikan. Nomor satu, saudara kita yang mengiring Tuhan itu cinta yang membuat semua indah. Amin Bapak Ibu. Cinta yang membuat kita bertahan, cinta yang membuat kita setia di segala situasi, saudara yang kekasih. Dan walaupun demikian saudara, ada dari kerajaan, ada dari Daud, tetapi dia juga tidak melupakan jemaat. Ini perlu poinnya saudara. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 di 1 Tawarin 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita atas kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Raja Daud sangat bersuka cita. Bukan hanya lagi senang, sangat bersuka cita. Jadi sukacita kita adalah ketika semua orang bisa terlibat. Amin Bapak Ibu. Halo, amin. Waktu, tenaga, pikiran. Seperti itu. Ada hal-hal yang kita berikan itu saudara, waktu kita, tenaga kita. Seperti itu. Jangan kosong. Jangan kosong. Kalau kita disebut sebagai orang-orang yang dikatakan cinta Tuhan, marilah terus kita bawa dalam doa untuk kelanjutan pembangunan ini. Amin Bapak Ibu. Berdoa, pemerintah, anggota-anggota dewan yang akan duduk, kita perlu doakan itu.
Orang-orang yang takut Tuhan. Jika kita memohon, Tuhan jamah hati mereka. Orang-orang yang menang, kiranya juga ada orang-orang yang takut Tuhan. Dan jangan pikir karena orang Batak, orang Kristen. Apa karena itu bantuan? Lalu karena itu? Bukan itu. Yang takut Tuhan. Banyak juga orang yang tidak seiman, mereka pikir doa orang Kristen luar biasa. Aduh, amin. Amin. Seperti itu. Kami hamba-hamba Tuhan di Batam ini ada ikatan pendeta Batak namanya IPMB. Seringkali ngumpul. Sedikit-sedikit dikumpuli oleh Pak Rudi. Rajin dia. Orang pendeta-pendeta. Doa ini. Saya paling senang. Beda, saya kalau jumpa sama tokoh-tokoh agama saya merasa adem jumpa sama pendeta-pendeta ini karena kompak. Nomor satu. Yang kedua, doanya selalu Tuhan jawab katanya. Ini kenyataan. Seperti itu saudara. Jadi bantuan ke gereja-gereja bukan karena kan negara kan, mesti ada juga dari atas, wali kota, kan begitu, tanda tangan untuk bagian ini, kan begitu, semua tanda tangan dari atas. Siapa sih orang kita di atas? Orang kita memohonnya. Ada anggota orang kita dia bantu masukkan proposal, itu untungnya kaki tangan juga dia. Asih, ya kita berdoa supaya dijamah. Jadi saudara, kita harus berdoa bagi bangsa kita ini. Amin. Dan pemerintah yang terpilih, amanlah. Hati-hati saudara, jelang Natal seringkali terganggu keamanannya. Jelang Natal kita perlu baca sejarah keamanan ya, di negara kita ini. Kita juga tetap harus waspada. Menjelang Natal tahun baru banyak orang yang tidak senang. Tapi kita harus tetap berdoa. Tuhan berikan berkat bagi gereja kita ini. Berdoa bagi Bapak Gembala tentunya tetap semangat motivasi jemaat. Berdoa bagi pengurus, panitia pembangunan, semua jemaat boleh ambil bagian. Berdoa bagi tukang-tukang. Amin Bapak Ibu. Saudara rindu rumah Tuhan ini megah. Berdoalah. 40 tahun Daud kumpulkan barang-barang. Kayaknya enggak 40 tahun lagi kita mengumpulkan berdiri. Janganlah ya. 40 tahun. Apa gembala rindu melihat megahnya gereja ini? Walaupun mungkin nanti enggak kuat lagi ya. Gembala bermimpi begitu melihat jemaat itu sukacita melayani Tuhan. Mari kita bangkit diri Bapak Ibu. Saudara cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Rahmat Tuhan yang selalu ada dalam diri kita. Dia memelihara kita, memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita melalui gereja ini. Tuhan